Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Elektronika Indonesia. Ini adalah video lanjutan dari seri video capaian pembelajaran proses bisnis. Yang kemarin kita sudah bahas tentang produk desain atau perancangan produk. Sekarang kita akan membahas tentang supply chain atau rantai pasok. Tentu saja ini masih untuk mata pelajaran dasar-dasar elektronika dan rumpun program keahlian teknik elektronika ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah masuk ke perancangan produk, lalu sekarang kita ke mata rantai pasok ya, atau supply chain. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan beriringan dan berurutan seperti apa. Poinnya di sini, mampu memahami supply chain management. Nanti poinnya hasil akhirnya di supply chain management, tidak hanya berhenti di supply chain, karena kalau berhenti di supply chain nanggung. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu manajemen bisnis yang kompleks, tapi coba nanti saya jelaskan secara sederhana saja supaya mudah dipahami oleh teman-teman yang menyimak video ini ya. Oke, tentang supply chain. Sebenarnya apa sih supply chain itu? Kalau dari terjemahan bahasa Indonesianya ya rantai pasok. Supply itu pasok, chain itu rantai, ya rantai pasok lah. Secara definitif, rantai pasok atau supply chain merupakan jaringan antara perusahaan dan pemasoknya atau supplier untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir, end user atau customer ya, bebas, end user atau customer bebas. Jaringan ini mencangkup berbagai aktivitas orang, entitas, informasi, dan resource atau sumber daya. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang sangat penting selain produk desain ya. Secanggih apapun produk desain, kalau kita tidak mampu mengelola supply chain, itu percuma juga, gagal juga kita di sebuah bisnis. Alurnya seperti ini. Sebenarnya supply chain itu dimulai dari mana? Point of view-nya kita di sini. Posisi kita kan industri manufaktur elektronika kan. Nah, jadi kita akan masuknya point of view kita sebagai factory atau pabrik atau manufaktur. Supply chain ini sebenarnya diawali dengan perancangan produk kemarin. Setelah perancangan produk jadi, kita akan menentukan, tentunya kita akan menentukan bahan apa saja yang akan digunakan untuk proses produksi produk yang sudah kita desain itu. Ya, proses produksinya bagaimana, bahan bakunya apa, terus alat-alat apa, resource apa yang perlu digunakan. Lah, disinilah perannya supply chain. Nah, supply chain ini adalah yang pertama dimulai dari raw material atau bahan mentah. Bahan mentah dari bahan kita seperti apa? Kalau di industri elektronika ya tentu saja bahan mentahnya ya semikonduktor. Paling utama itu semikonduktor dan konduktor. Tentu saja seperti itu ya, karena otak dari segala otaknya industri elektronika ya chip, semikonduktor, integrated circuit atau IC, atau apapun itu, bisa juga transistor atau yang lain, itu bahan baku ya, raw material, kita anggap itu adalah bahan mentah. Bisa juga di sini ya, tentu saja raw material ini tidak bisa langsung dikirim ke pabrik, kita harus mencari yang supplier handal untuk mengirimkan raw material ini kepada pabrik kita. Tidak mungkin kita gali-gali sendiri juga, kita tidak mungkin cari-cari sendiri raw material. Paling enak itu pakai supplier, karena ini bisa memangkas biaya juga, kita tidak perlu investasi besar di sisi suppliernya. Kita tidak perlu investasi yang sangat besar, kita fokus saja di fabrikasinya. Kemudian setelah barang jadi kita masuk ke sisi distribusi. Nah, distribusi lalu kita ke bagaimana menjualnya di sisi retailnya, bisa juga di sini grosir atau gimana. Yang penting ini adalah channel atau kanal. Nah, kalau di dunia marketing ini kan nyambung ya, bisnis itu rumit memang. Jadi ini selain ini distributor juga pasti di sini juga ada yang namanya retail. Retail ini adalah
garda paling akhir yang akan menyentuh ke customer. Nah, seperti itu. Kalau saat ini, ya, terutama di perusahaan saya, retailnya ini tentu adalah ya website. Proses produksi saya ini bisa nyampe ke customer, ya kita distribusinya lewat website. Untuk kanal mengerti bagaimana mereka membeli barangnya, ya pakai website. Lalu ke customer. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Dari raw material, kita harus memikirkan inbound logistiknya. Lalu manufacturing logistik, distribution center seperti apa, transport customer. Jadi sebenarnya kalau supply chain ini, kalau kita fokus di sini, ya udah kita di sini aja. Tugas kita sebagai seorang manufacturer atau fabrikator, nah, kita harus bisa menghubungkan antara raw material ini agar nyampe ke sisi customer. Kenapa? Karena barang kita lancar atau tidaknya produksi tergantung dari logistik atau kiriman ketersediaan raw material. Kalau ini di awal ini tidak terhubung antara raw material dengan manufaktur dan fabrikasi kita, itu kalau tidak terhubung, ya kita tidak bisa produksi. Bahan bakunya dari mana juga? Raw material ini tidak hanya bahan baku juga, termasuk SDM, alat, itu juga menentukan bagaimana sebuah supply chain itu terhubung. Sebagai pabrik kita harus mengerti tentang distribution center. Di sini juga ada warehousing, pergudangan dan lain-lain. Lalu transportasinya seperti apa? Customernya seperti apa? Oke ya. Ini tentang supply chain. Lalu kita akan masuk ke bagaimana mengelola supply chain ini agar bisa maksimal. Supply chain management, kita masuk ke supply chain management. Bagaimana mengelola sebuah supply chain? Supply chain management merupakan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan tadi yang dari awal sampai akhir, ya. Mengintegrasikan pemasok supplier, manufacturer, gudang atau warehouse, jasa transportasi, pengecer retail, dan konsumen secara efisien. Perlu digarisbawahi, efisien. Jadi kenapa kok supply chain management ini diperlukan? Untuk ini efisiensi. Semakin efisien kita mengintegrasikan supply chain, semakin murah pula produk yang akan kita jual karena harga produksinya dan biaya untuk hulu, cost dari hulu ke hilir itu lebih murah. Dengan demikian barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah waktu dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya cost. Jadi untuk reduction cost reduction, untuk mereduksi costnya, biayanya. Ini ada ilmunya sendiri. Untuk perhitungannya pakai namanya akuntansi biaya. Di industri manufaktur itu pasti kita akan belajar tentang akuntansi biaya, tapi kita akan nggak sedalam itu. Demi memenuhi kebutuhan konsumen. Oke ya. Ini harus dipahami dengan detail. Lalu seperti apa sih sebenarnya? Supply chain management tentu saja akan dimulai dari yang namanya tim manajemen. Tim manajemen ini bisa dari top manajemen termasuk direksi, middle management dari manajer, atau dari tingkat bawah manajemen itu supervisor dan lain-lain. Lalu muncullah di sini finance dan controlling. Nah, ini saling kerjasama finance dan controlling ini untuk apa? Kalau tidak dikontrol oleh finance, sebenarnya dalam perusahaan, ya, yang mengontrol semua proses itu adalah bagian finance. Karena yang menentukan sehat atau tidaknya cash flow, nafas dari sebuah bisnis itu cash flow. Sehat atau tidak sebuah perusahaan itu ya bagian finance. Stakeholdernya siapa? Ya manajemennya. Finance laporan ke stakeholder, yang ngambil keputusan adalah manajemen. Tapi finance ini mempertimbangkan. Nah, di sini yang pertama yang harus ada ini yang bisa kita kontrol untuk mengintegrasikan semuanya itu adalah internal. Dari sisi eksternal kita tidak bisa kontrol. Maka dari itu untuk mengintegrasikannya kita harus bisa mengontrol di sisi internal. Kalau biasanya paling umum di industri, yang garda terdepan untuk mengurus raw material dan distribusi awal itu adalah bagian purchasing. Nah, bagian purchasing mereka ya tugasnya kirim-kirim PO lah.
Biasanya kalau di industri besar itu bayarnya mundur, pakai tempo, pakai termin biasanya. Karena apa? Ini untuk menyehatkan cash flow. Ya industri besar gitulah mainnya pokoknya. Kalau manufaktur kan ya pasti besar lah. Ini bagian purchasing ini adalah bagian vital. Apabila bagian purchasing ini gagal memenuhi kebutuhan produksi, ya pasti produksinya nggak lancar kalau raw material dari bagian purchasing ini tidak lancar. Lalu dari bagian purchasing barang datang, didistribusikanlah kepada bagian produksi. Nah, bagian produksi adalah bagian yang membuat barangnya. Jadi perancangan produk di awal dibuatnya adalah di bagian produksi. Tapi yang menentukan bahan-bahannya, yang belanja bahan-bahannya, yang menentukan lancar atau tidaknya produksi malah bagian purchase. Itu pentingnya mengintegrasikan supply chain. Berat ini. Tapi bagian produksi ini harus juga ditentukan. Ini lancar, tapi bagian stok and distribusi ini nggak lancar. Ini akan barang menumpuk di sini. Kapasitas produksi tetap, tapi stok and distribusi ini tidak termanajemen dengan baik. Ini juga akan jelek. Lalu, nah stok and distribusi ini harus koordinasi juga, harus terintegrasi juga dengan bagian sales. Oke ya, bagian sales dan bagian transportasi agar seluruh proses ini bisa lancar sesuai dengan kapasitas produksi kita. Jangan sampai tiba-tiba permintaan tinggi di sisi customer, tapi di sisi produksi tidak mampu. Nah, makanya butuh yang namanya bagian marketing and market research. Ini sebenarnya bagiannya di product design awal. Jadi harus dipisah ya. Marketing dan sales itu beda. Selama ini kita rancu. Marketing dianggap harus jualan, padahal marketing itu tugasnya menghabiskan uang. Sales itu tugasnya menghasilkan uang. Marketing itu goalnya adalah mengenalkan produk. Product awareness, brand awareness itu urusan marketing. Tidak mungkin bagian marketing itu dibebani juga untuk sales. Kalau ini jadi satu, wah repot, ini perusahaan nggak profesional ini. Mereka akan terpecah pikirannya. Karena di sini mindsetnya menghabiskan uang untuk brand awareness, sedangkan di sini untuk engagement yang dicapai oleh marketing harus dikonversi menjadi penjualan oleh bagian sales. Selain itu harus ada yang namanya divisi R&D. Jadi kalau di sebuah bisnis itu ada 6 pondasi. Yang pertama itu adalah marketing. Pondasi utama sebuah bisnis itu marketing. Karena produk desain pun perancangan produk itu dimulai dari marketing. Kebutuhan pasar. Dimulainya dari demand. Kalau kita menciptakan demand itu berat. Paling efektif, efisien itu bisnis itu adalah create dari demand. Kita create produk itu berdasarkan demand, permintaan, kebutuhan pasar. Nah, makanya butuh bagian marketing. Pondasi kedua dalam sebuah bisnis yang paling utama adalah bagian sales. Nah, yang sales berikutnya bagian operasional. Operasional ini termasuk purchase, production, stock distribution, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah bagian SDM. Untuk mengelola manusia ini urusan manajemen juga, bagian HRD. Lalu bagian finance, pondasi kelima, pondasi keenam bagian R&D. Perusahaan tanpa bagian R&D itu produk life cycle-nya tidak akan lama, karena tugasnya R&D ini adalah memperpanjang produk life cycle. Nah, tentang produk life cycle dan lain-lain itu nanti dibahas di materi berikutnya. Nah, dari sini semuanya ini harus terintegrasi satu jaringan dengan nama dikelola. Kalau supply chain ini, rantai pasok ini tidak dikelola dengan baik, tidak dimanajemen dengan baik, ya bisa dipastikan bisnis ini tidak akan lancar dan akan terganggu. Banyak kayak perusahaan saya saat ini kan krisis chip ya ada sih, tapi kan mahal. Jadi di sisi raw material ini sangat mengganggu juga.
pengennya kita bisa produksi alat-alat banyak, tapi di sisi raw material banyak. Nah, ini bagaimana sebuah perusahaan juga harus bisa ngatur ini agar tetap harganya bisa dijangkau oleh pasar, oleh market. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang logistik. Nah, tentang logistik, distribusi logistik. Nyambung, jadi tentang perancangan produk, supply chain, sampai distribusi nanti nyambung. Oke, mungkin itu di pertemuan ketiga. Sampai ketemu minggu depan tentang logistik, nah itu ekspedisi dan warehousing. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.